Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan diri saya sendiri, Rafli Putra Widi dengan NPM 243510714. Di sini kami membuat sistem website tentang pengingat dan tugas berbasis web. Nah, yang menjadi latar belakang masalahnya itu adalah perkembangan teknologi informasi menurut mahasiswa untuk mengelola tugas secara lebih efisien dan tepat waktu. Namun, banyak mahasiswa masih mengalami keterlambatan pengumpulan tugas akibat kurangnya sistem pengingat yang efektif dan terstruktur. Sistem konvensional seperti catatan manual dan pengingat sederhana dinilai tidak optimal. Dibutuhkan waktu solusi berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja untuk membantu mahasiswa memantau dan mengelola deadline tugas secara terpusat. Yang menjadi rumusan masalah kami adalah yang pertama, pencatatan deadline. Merancang sistem web untuk pencatatan dan pengelolaan deadline tugas dari berbagai mata kuliah secara terstruktur. Yang kedua adalah notifikasi otomatis. Pengiriman notifikasi, pengingat otomatis dan tepat waktu agar mahasiswa tidak melewatkan deadline tugasnya. Yang terakhir itulah antarmuka yang mudah. Merancang antarmuka yang mudah dan intuitif digunakan oleh mahasiswa dalam mengelola tugasnya sehari-hari. Nah, tujuan dan manfaat sistem yang kami buat ini adalah itu mengoptimalkan pengelolaan deadline dan produktivitas mahasiswa itu sendiri. Yang menjadi poin tujuan utama itu adalah membangun sistem pencatatan dan pemantauan deadline berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh mahasiswa. Yang kedua, antarmuka dan desain. Merancang termuka responsif dan user-friendly agar mudah digunakan oleh mahasiswa dari berbagai perangkat. Yang terakhir, kategorisasi tugas. Menyediakan fitur kategorisasi tugas berdasarkan mata kuliah, tingkat prioritas, dan status penyelesaian tugas mahasiswa. Konsep dan perancangan sistem. Arsitektur dan alur kerja sistem pengingat berbasis web ini dibangun dengan arsitektur client-server berbasis protokol HTTP, mendukung akses cross-platform dari berbagai perangkat. Notifikasi multi-channel tersedia melalui Gmail dan push notification browser untuk memastikan pengingat deadline tersampaikan yang tepat waktu. Jadi, user bisa memantau email dan push notification dari browser. Pengguna dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus tugas dengan mudah, seperti fitur Chroot. Setiap tugas dilengkapi pengaturan prioritas yang termasuk rendah, sedang, dan tinggi. Tampilan tugas terstruktur, serta pengelolaan status tugas secara real-time dan satu platform terpusat. Nah, analisis sistem input dan outputnya. Alur data masuk dan keluar sistem pengingat deadline ini, yang pertama itu adalah registrasi yang meliput nama, email, password, lalu login yang meliputi email dan password. Lalu ada menu tambah atau edit tugas, yang dimana bisa mengedit atau menambah judul, mata kuliah, deskripsi, prioritas, deadline, dan status. Lalu yang terakhir, hapus tugas. ID hapus tugas yang dipilih itu bisa dihapus. Nah, output sistemnya itu adalah informasi akun dan daftar tugas pengguna. Yang kedua, status dan deadline tugas secara real-time. Yang ketiga, dashboard static, yang maksudnya total, belum selesai, proses, dan selesai. Notifikasi saat tambah, edit, hapus tugas berhasil. Jadi seperti ada feedback ketika kita mengedit, menambah, atau menghapus tugas. Nah, struktur database-nya itu bagaimana? Skema dan relasi tabel database sistem. Tabel user yang meliputi ID, nama, email, password, created at. Tabel tugas meliputi ID, user ID, atau di sini bisa dibilang primary key, judul dan mata kuliah. Deskripsi, prioritas, deadline, status, dan create at. Dan foreign key-nya itu adalah user ID, references, user ID. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tanpa salam, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan teman saya sebelumnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai metode
metodologi penelitian model waterfall. Dan pendekatan ini terstruktur untuk pengawasan sistem pengingat deadline. Tahap 1 dan 2 itu ada analisis dan desain. Analisis kebutuhan pengguna, terkhusus mahasiswa, dan perancangan arsitektur desain antarmuka serta struktur database sebelum pengembangan dimulai. Dan untuk tahap ketiga dan 4 yaitu implementasi dan pengujian. Implementasi coding menggunakan PHP, HTML, CSS, dan MySQL. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai kebutuhannya. Dan yaitu terakhir yaitu tahap 5, pemeliharaan. Pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala. Waterfall dipilih karena bersifat struktur dan memudahkan pengembangan sistem secara sistematis. Nah, selanjutnya ada implementasi teknologi. Untuk teknologi, yaitu teknologi yang digunakan dalam pengembangan website ini yaitu ada backend dan database. Jadi dalam backend dan database ini adalah kayak PHP itu digunakan sebagai bahasa pengurang server side, dan database-nya kita menggunakan MySQL ini untuk berfungsi untuk sistem manajemen berbasis data untuk menyimpan data pengguna dan tugas. Selanjutnya frontend yaitu HTML dan CSS digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif, optimal di berbagai perangkat. Dan yang terakhir yaitu tools dan server. Tools yang kami pakaikan itu ada XNPP dan digunakan untuk sebagai server lokal untuk pengembangan dan pengujian aplikasi. VS Code dan di sini VS Code juga digunakan untuk sebagai ide utama dalam proses coding. Selanjutnya yaitu fitur utama dalam sistem pengingat deadline tugas ini. Yang pertama itu ada manajemen tugas. Karena yang pasti karena websitenya yaitu deadline tugas, berarti manajemen tugasnya dalam lingkup waktunya pasti aman. Selanjutnya itu ada kalender dan dashboard. Gunanya di sini kalender dan dashboard itu biar bisa menampilkan deadline yang interaktif untuk memantau jadwal tugas. Serta dashboard statistik untuk menampilkan total tugas yang belum selesai, yang sedang diproses, dan selesai secara real time. Dan terakhir itu notifikasi otomatis. Sistem ini akan mengingatkan otomatis dikirim pada H-3, H-1, dan H-0 sebelum deadline. Dan ini merupakan flowchart-nya. Mulai seperti yang kita lihat. Nah, jadi kesimpulannya ialah secara ringkas kesimpulannya adalah sistem berhasil dikembangkan. Dan sistem ini sebagai pengingat deadline tugas yang berbasis web berhasil dikembangkan sesuai kebutuhan mahasiswa secara struktur dan optimal, serta pengolahan tugas yang efektif di dalamnya. Dengan adanya sistem ini dapat memudahkan pencatatan, pengelolaan, pemantauan tugas, dan berbagai mata kuliah dalam platform terpusat. Setelah itu ada notifikasi tepat waktu, yang mana sistem ini akan memberikan notifikasi tepat waktu setiap saatnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kurang dan jika lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Aziz dengan NPM 2435106107. Di sini saya akan menjelaskan isi dari website ini, di mana PowerPoint-nya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Kita masuk ke halaman loginnya. Di sini login hanya perlu menggunakan email dan password saja. Tapi jika pengguna belum memiliki akun, maka bisa menekan daftar sekarang. Karena berhubung di sini saya sudah terdaftar akunnya, kita langsung login saja. Nah, di sini kita masuk ke halaman dashboardnya.
Di sini ada menampilkan beberapa fitur, mulai dari total tugas, belum selesai, yang selesai, dan yang terlambat. Di sini terdapat juga daftar tugasnya. Nah, di sini juga ada beberapa menu seperti daftar tugas, tambah tugas, kalender, statistik, reminder, dan logout. Nah, di sini kita akan coba menambah tugasnya terlebih dahulu. Ini kita tambahkan, misalnya contoh saja. Nah, di sini deskripsi itu bebas, opsional aja, mau diisi atau tidak. Di sini kita bisa memilih kategori tugasnya itu prioritasnya rendah, sedang atau tinggi. Di sini saya kategorikan tugas ini termasuk yang rendah. Nah, di sini deadline-nya bisa kita atur dengan mengklik ikon kalender ini. Nah, di sini kita bisa memilih lah tanggal berapa tanggal tugasnya. Kita buat tanggal 15 saja. Baru kita bisa ngekliknya simpan tugas. Nah, di sini tugasnya sudah ditambahkan menjadi 2 tugas, yang awalnya tadi sebelumnya 1 tugas. Nah, di sini saya akan mengetes fitur edit tugasnya. Di sini kita akan edit. Klik aja ikon kuning ini atau gambar pensil itu untuk mengedit tugasnya. Nah, di sini saya ingin mengubah prioritasnya. Prioritas tugasnya itu menjadi tinggi. Lalu kita klik update tugas. Nah, di sini tugasnya prioritasnya sudah berubah menjadi tinggi. Selanjutnya kita masuk ke menu daftar tugasnya. Di sini ada beberapa tugasnya yang belum kita selesaikan, statusnya masih belum. Jadi kita bisa mengedit lagi untuk statusnya. Di sini kan statusnya belum, ada pilihannya, ada proses dan selesai. Kita kategorikan sini selesai, lalu update. Nah, sini statusnya sudah selesai dan berwarna hijau. Di sini juga sudah berubah menjadi selesainya menjadi 1 tugas. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu kalendernya. Nah, kalender ini dia menampilkan menu kalender. Di sini juga terdapat beberapa tugas kita yang belum selesai. Di sini ada pembuatan web dan jaringan tidak berjalan. Nah, di sini kelihatanlah di kalender itu. Nah, untuk warna yang berbeda sendiri itu adalah tenggat untuk tugas yang di sini adalah untuk tanggal 13 itu tanggal hari ini. Selanjutnya kita masuk ke menu statistik. Nah, statistik ini untuk menampilkan diagram lah. Tugas kita kategorinya, tugas kita ada berapa, yang udah selesai dan yang belum. Di sini ada yang belum ada 1 dan yang selesai ada 1. Di sini menampilkan diagram yang belum 1 dan yang selesai juga 1. Selanjutnya kita masuk ke, nah di sini juga menampilkan statistik prioritasnya. Nah, statistiknya di sini menampilkan lah rendahnya 1 dan tinggi 1. Untuk rendah itu berwarna hijau, untuk tinggi itu berwarna merah. Sedangkan untuk yang sedang itu berwarna kuning. Nah, untuk remindernya, di sini untuk menampilkan pengingat lah sebagai membantu untuk pengguna untuk mengingat tugasnya. Di sini deadline hari ini itu tidak ada, deadline besok itu tidak ada juga. Untuk minggu ini itu ada, yaitu jaringan tidak berjalan yang sudah kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita akan mengetes fiturnya hapus tugasnya. Karena tugas ini sudah selesai, maka kita bisa menghapus. Nah, jadi menampilkan yakin menghapus tugas, kita klik OK saja. Nah, tugas berhasil dihapus, kita OK. Nah, dia akan kembali ke halaman dashboardnya. Di sini tugas yang kita hapus tadi sudah tidak ada ya. Nah, sekarang kita akan logout saja. Nah, kita klik logout, dia akan kembali ke halaman loginnya. Mungkin itu saja penjelasan dari isi website kami yang sudah mengandung fitur CRUD, yaitu ada menambahkan, menghapus, mengedit. Itu sudah tertampung di dalam website ini. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.